أزكى تحياتي على المصطفى المختار بخير البريات وأصلح له كل شؤوني وجد له بعافية كبرى وأحسن له الجيرى صلاة على المصطفى المختار بخير البريات وجدد له في كل حين كرامة وفضلا وأنعشه إذا ما تعثر صلاة لمن وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير الياتي وهب يا ولي الخير أنسا وراحة ورزقا حلالا واسعا وميسرا صلاة لمن وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا من أبواب رحمتك وانشر علينا من خزائن علمك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan pengikut beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan hati kita selalu diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi Muhammad, mencintai setiap hal yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Termasuk nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala adalah dijadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diizinkan untuk beribadah kepada Allah. Orang-orang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah, maka sudah cukup balasan baginya adalah ketika ia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beribadah. Makanya Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala wa nafa'ana bih, beliau mengatakan bahwasanya cukup
sebagai balasan Allah kepada kita atas ketaatan yang kita lakukan adalah ketika Allah jadikan kita orang-orang yang pantas, yang ahli di dalam beribadah. Entah itu beribadah dengan ibadah yang wajib ataupun beribadah dengan ibadah yang sunnah dan seterusnya. Karena ini adalah keistimewaan. Keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita meskipun dengan kotornya perilaku kita, kotornya batin kita, kotornya tingkah laku kita, tapi Allah tetap izinkan untuk menyebut nama Allah. Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca kalam-kalamnya yang suci, mendengarkan daripada nasihat-nasihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diizinkan untuk tergerak hati kita, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ibadah kita, meskipun kita adalah manusia suci, meskipun kalau seandainya kita adalah makhluk yang tidak ada celahnya sama sekali, ibadah kita tidak memberikan apa-apa kepada Allah. Allah tidak mendapatkan manfaat sedikit pun dari ibadah yang kita laksanakan. Itu harus kita yakini terlebih dahulu. Kemudian dengan segala macam kekurangan kita, Allah Subhanahu wa taala tetap terima kita menjadi seorang hamba yang beribadah kepada Allah, menghambakan diri, salat, berusaha untuk menjadi lebih baik dan seterusnya. Ini semua adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang cukup. Kalau seandainya kita tidak diberikan pahala, artinya kecuali kita dijadikan orang-orang yang pantas untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah balasan Allah atas ketaatan itu sendiri. Karena orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahli ibadah, berarti ia memiliki tanda-tanda bahwasanya ia merupakan ahli surga. Ini adalah husnudzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidaklah Allah jadikan kita orang-orang yang mendapatkan taufik untuk beribadah, kekuatan untuk beramal, kecuali Allah kehendaki kita untuk menjadi salah satu orang-orang yang menunggui atau menghuni daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian sahabat pada saat mendengarkan amalan ini dan itu, kita harus begini, kita harus begitu. Kemudian ketika mendengar hukum-hukum syariat yang terkesan sulit karena setiap hukum syariat selalu ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang sejatinya itu adalah kebaikan untuk manusia itu sendiri. Akan tetapi terkesan sulit untuk dilaksanakan. Sahabat tersebut mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat singkat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullun muyassarun lima khuliqalah." Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua orang akan dipermudah untuk tujuan penciptaannya. Karena di dalam sebuah hadis, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, Allah sudah menciptakan juga penghuninya. Ketika Allah menciptakan neraka, Allah sudah ciptakan juga penghuninya. Dan orang-orang yang menjadi calon surga maka akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dengan amal ahli surga. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya kita untuk melaksanakan ketaatan sangat mudah, lingkungan kita sangat mendukung, apapun yang kita inginkan daripada kebaikan selalu saja ada cara untuk melaksanakannya, melakukannya, maka ini pertanda besar bahwasanya mudah-mudahan itu adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki kita sebagai penghuni surga. Kata Nabi Muhammad tadi apa? Kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang akan dipermudah untuk berbuat sesuai dengan dia penghuni apa, sesuai dengan tujuan daripada penciptaannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering sekali menjelaskan hal-hal yang semacam itu. Kalau seandainya seseorang sudah mendapatkan takdir yang baik, kalau seandainya seseorang sudah dicatat sebagai sa'id, sebagai orang-orang yang akan berbahagia di akhirat, maka amalan-amalannya dia di dunia akan Allah Subhanahu wa taala jadikan seperti amalan-amalan orang yang sa'id. Sebagian orang berkata, masa depan kita memaksa kita untuk melakukan apa yang kita lakukan sekarang. Ini pandangan yang sangat bagus. Kita memiliki masa depan. Kita memiliki masa depan dan diri kita di masa depan tidak sama dengan diri kita di masa sekarang. Sosok kita di masa depan tersebut memaksa kita, mau atau tidak mau, untuk kita bertingkah laku, bertindak seperti apa yang kita lakukan sekarang. Mau atau tidak mau. Makanya kalau seandainya kita memiliki tergerak bahwasanya kita ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan, mengakui bahwasanya kita adalah makhluk yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, banyak pelanggaran, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah taufik
yang sangat berharga. Itu adalah nikmat yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala, yang bisa jadi itu adalah pertanda bahwasanya mengkehendaki kepada kita kebaikan-kebaikan yang banyak. Termasuk tanda besar bahwasanya Allah mengkehendaki kebaikan, seperti yang sering dibawakan oleh kita dan juga asatidzah kita yang lain, sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang yang diinginkan kebaikan baginya, pasti Allah berikan dia jalan untuk memahami agama. Ingat, itu adalah jalan satu-satunya kalau seandainya seseorang ingin kebaikan dunia dan akhirat. Tidak ada orang yang bisa sampai kepada Allah kecuali melalui jalur ilmu. Oleh karenanya ketika kita dikumpulkan untuk mempelajari ilmu, menambahi lagi pengetahuan kita tentang syariat Islam, itu tanda besar bahwasanya Allah mengkehendaki kebaikan bagi kita. Namun penyakit daripada orang-orang yang soleh, orang-orang yang tampak sebagai orang soleh, atau berpakaian seperti pakaiannya orang soleh, atau dipandang orang-orang sebagai orang soleh, adalah terkadang meremehkan daripada orang-orang yang belum seberuntung dia. Padahal ketika seseorang muslim memiliki pandangan meremehkan kepada muslim lainnya, maka sudah divonis oleh Rasulullah SAW bahwasanya pada saat itu juga ia menjadi makhluk yang paling jelek, makhluk yang paling jahat, sebanyak apapun amal ibadah yang dia lakukan. Kata di dalam sebuah hadis, kafa bil mar'i syarran an yahqira akhahul muslim, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup kejelekan yang tidak ada tandingannya lagi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang muslim meremehkan orang lain. Makanya ini kita berbuat baik, mudah-mudahan tanda kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah itu sudah merupakan kepastian? Belum. Kepastiannya akan ditentukan ketika kita berhasil menutup usia kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seseorang sahabat, diceritakan bahwasanya sahabat ini memuji-muji sahabat yang lainnya. Ada seorang sahabat ini seolah-olah dia pendekar pada saat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat jihad dia adalah orang yang paling terdepan, paling dekat dengan musuh, paling berani menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, paling semangat untuk membela agama Allah. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu kesempatan beliau berkata, yang pengen melihat ahli neraka maka lihatlah kepada orang tersebut. Ini kebalikan. Apa yang dilihat oleh orang-orang berkebalikan dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Nabi Muhammad berbicara, kalau Nabi Muhammad berkata-kata, Nabi Muhammad bukan lagi memberikan prasangka, enggak. Akan tetapi ia telah mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu yang tidak kita ketahui. Allah memberikan Rasulullah pengetahuan tentang apa yang tidak bisa kita ketahui. Maka ada seorang sahabat penasaran dengan sabda Rasulullah SAW. Ini orang berjuang di jalan Allah, tapi dikatakan sebagai orang penghuni ahli neraka. Penghuni ahli neraka itu bisa macam-macam artinya. Ya, meskipun sahabat Rasulullah SAW, apakah masuk neraka bisa jadi atau tidak? Ya, bisa jadi orang-orang masuk neraka, akan tetapi setiap orang yang memperjuangkan syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, pada akhir ceritanya ia tetap akan masuk surga, meskipun mereka semua orang-orang yang memiliki dosa akan disucikan terlebih dahulu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat ini penasaran, seharusnya ini orang calon mati syahid. Akan tetapi ketika ia tuntut ia ikuti daripada sahabat tadi, yang dikatakan sebagai ahli neraka tadi, ia lihat pada saat perang dia semangat betul. Ternyata pada peperangan tadi ia terkena beberapa luka dan ia tidak sanggup menahan sakitnya luka tersebut, kemudian pedangnya diletakkan di tengah-tengah dadanya dan ia tusukkan sampai tembus ke belakang pundaknya. Artinya apa? Ini mujahid tersebut, pendekar tadi, orang yang dikira berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak sanggup menahan ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada dia, dan ia memilih mengakhiri dirinya, padahal yang memiliki kehidupan, yang memiliki kematian hanya Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang membunuh dirinya itu adalah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan bunuh diri, mengharap bahwasanya kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena musibah yang menimpa kita, itu maksiat. Itu adalah maksiat. Apalagi kalau seandainya sampai mengakhiri dirinya sendiri. Kalau seandainya dia mati, memangnya dia kira penderitaan dia di akhirat nanti akan hilang? Enggak.
Mau kemana? Setelah dia mati itu mau kemana? Dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sang pemberlaku daripada aturan-aturan yang ia tidak indahkan pada saat dia di dunia. Sang pemberi cobaan yang mana ia tidak ridha dengan ketentuannya. Di akhirat bakal tambah susah itu orang. Mengharap mati kalau seandainya bukan karena alasan agama, itu tidak diizinkan, bahkan hukumnya haram. Mengharapkan mati. Kalau seandainya kata Nabi Muhammad SAW, fa in kana labud, kalau seandainya ada orang tetap pengen mengharap mati, maka dia hendaknya dia doa kepada Allah SWT, ya Allah, hidupkan aku selagi hidup itu masih lebih baik, dan matikan aku selagi mati tersebut adalah lebih baik. Kita tetap memasrahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akhirnya sahabat tersebut pada saat melihat apa yang dilakukan oleh ini orang yang divonis Rasulullah sebagai ahli neraka, maka ia tahu, ternyata begini dan begitu. Nah, ini tanda bahwasanya apa yang kita miliki sekarang patut untuk kita syukuri, tapi tidak pantas untuk alasan kita merasa lebih tinggi daripada orang lain, karena akhirnya tetap Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita istiqamah. Allah Subhanahu wa taala tuntun kita terus-menerus sedikit demi sedikit. Allah jadikan mata kita mata yang mengagungkan setiap orang muslim, mata yang tidak pernah meremehkan siapapun orang muslim, dan yang mengharapkan kebaikan kepada orang muslim lainnya, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita akan lanjutkan seperti biasa kitab Risalatul Muawanah karangan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimahullahu taala, wa nafa'na bihi bi'ulumi fid dharain amin. Masih di dalam perkara tafakkur. Di kajian sebelumnya Al-Imam Al-Haddad telah menjelaskan bahwasanya ada yang pertama yang harus sering kita jadikan bahan untuk bertafakkur adalah memikirkan tentang keajaiban-keajaiban ciptaan Allah, sehingga keyakinan kita akan kekuasaan Allah semakin mantap. Lalu berikutnya adalah membayangkan, bertafakkur tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Dan membayangkan atau bertafakkur tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak akan menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin cinta, semakin sayang, semakin menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari jalur tafakkur. Kemudian berikutnya adalah kata Imam Al-Haddad radhiyallahu taala anhu ardahu, wa alam annahu yanbaghi laka an tatafakkara fi ihatati ilmi Allah bik. Hendaknya engkau bertafakkur tentang meliputinya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirimu. Allah mengetahui segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang hendak kita lakukan ataupun yang kita lakukan. Yang kita lakukan di hadapan orang atau yang kita lakukan tidak di hadapan orang. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Oleh karenanya, ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang mengetahui ibadah tersebut kecuali dirinya sendiri, maka harga daripada ibadah tersebut tidak sama seperti ibadah yang gampang dilihat baik oleh orang lain. Beda harganya. Bahkan di dalam sebuah hadis, sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedekah dengan secara diam-diam, secara bersembunyi-sembunyi, itu akan meredam daripada amarah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gimana cara bersedekah agar supaya orangnya tidak tahu? Ulama-ulama dahulu itu mereka memiliki cara-cara bersedekah yang luar biasa hebat, terutama orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan jalur rizkinya dari bekerja atau berjual beli, dagang. Orang yang dagang itu adalah orang yang paling bisa bersedekah dengan sedekatus sir. Bahkan orang yang diberikan sedekah itu tidak sadar bahwasanya dia sedang menerima sedekah. Seperti apa? Seperti ada kisah seorang pedagang yang jujur. Dia ini memiliki rahmah dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ada seorang miskin datang kepada satu toko, di toko tersebut jual selimut. Selimut tersebut anggap saja harga selimut di situ rata-rata 500.000 ke atas. Ini orang miskin di musim dingin, ia bawa duit, masuk ke toko. Tentunya kalau masuk ke toko bukan dengan tujuan untuk minta, pasti pengen beli. Pada saat dia masuk ke toko, orang tersebut dengan tampangnya yang kelihatan bahwasanya ini adalah orang yang membutuhkan, dia mengambil satu buah selimut, kemudian dibawanya kepada penjual.
Wahai penjual, ini selimut harganya berapa? Oh, ini harganya 500.000 kata si penjual. Waduh, nggak cukup berarti duitnya. Kata si penjual ini bilang, kamu bawa duit berapa? Cuman ada 50.000. Penjual ini bilang, oh masih ada sisa satu lagi. Selimut stok lama katanya. Dia bilang apa? Selimut stok lama. Tinggal satu itu, nggak ada lagi katanya. Yang harga 50-an. Diambil sama dia selimut harga 600.000 untuk orang miskin ini. Orang miskin tersebut pada saat beli, alhamdulillah stoknya tinggal satu. Senang bukan main, dia bawa selimutnya ke rumahnya. Ini sedekah atau bukan? Sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun si orang yang membeli tidak sadar bahwasanya sedang diberikan sedekah, tapi nilai tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala akan tersimpan. Itu adalah wasilah yang sangat luar biasa bisa kita manfaatkan untuk memberikan sedekah kepada orang-orang yang butuh bantuan dan mereka betul-betul pengen butuh bantuan. Beda dengan memberikan orang yang minta-minta. Beda dengan memberikan sesuatu tanpa imbalan apa-apa. Beda. Ini dinamakan muhabah. Ini adalah shadaqatus sir. Itu adalah shadaqatus sir. Dan itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW termasuk daripada golongan orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, yaitu orang-orang yang bersedekah sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Saking rahasianya apa yang dia lakukan. Mana ada orang yang tahu itu kecuali dirinya sendiri. Dan ini nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan senangnya hati pembeli tersebut dan ia tidak merasa sedang dibantu. Gara-gara dari pertama dia bilang stoknya tinggal satu yang 50.000 ini. Ya, yang 50.000. Dia ngerasa beruntung sekali karena dia beli di toko tersebut. Nah, subhanallah. Ya, ini adalah sedekah yang luar biasa. Ada lagi orang yang baru ketahuan bahwasanya dia sedekah setelah dia mati. Kayak gitu juga. Di Yaman sana ini terjadi. Ya, ada orang tua, dia ini punya penyakit yang gara-gara penyakit tersebut dia terpaksa harus setiap hari, setiap beberapa kali seminggu atau sebulan sekali dia harus beli obat. Obat resep dokter, mahal harga resepnya. Tapi kan di resep dokter nggak ada harga obat. Dia datang ke apotik, di apotik tersebut ada satu pegawai, bukan yang punya apotik. Tapi setiap kali orang tua ini bawa resep tersebut, dia lihat, dikasih semua obat tanpa nanya-nanya duit, dia nyetorkan duit cuma 100.000. Sampai pada saat pemuda tersebut meninggal, orang tua ini masih hidup. Bawa resep obatnya tadi, pegawai yang lainnya, menerima resep tersebut. Oh, resepnya diambil sama dia, dikasih duit 100.000. Kata si pegawainya, mana cukup pak? Katanya, mana cukup duit segini untuk nebus resep? Loh, selama ini sama si Anu itu bisa-bisa aja. Oh, baru sadar. Ini yang tahu bahwasanya temannya yang sudah meninggal tersebut sedang bersedekah, terus-menerus bersedekah itu setelah orang tua ini berkata bahwasanya biasanya si fulan itu kalau seandainya setiap kali dikasihkan resep ini langsung dikasih dan tanpa minta uang tambahan. Subhanallah. Ini termasuk shadaqatus sir. Makanya at-tajirul amin, orang yang berdagang, yang amanat, as-saduq, yang jujur, al-muslim, yang muslim ma'asyuhada yaumil qiyamah, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid di hari kiamat. Ini besar fadilahnya. Ya, hanya menjadi pedagang dengan syarat. Apa ini? Yang pertama dia jujur, kemudian dia amanat, kemudian dia muslim, maka ia akan sederajat atau setara kedudukannya nanti di akhirat dengan orang-orang yang mati syahid. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pendam, Allah Subhanahu wa taala tahu. Fi ahatati ilmillahi bik wa nadharihi ilaik, dan pandangan Allah kepadamu, wa ittila'ihi alaik. Qala Allah taala, Allah berfirman, wa laqad khalaqnal insan, dan sungguh kami telah ciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami tahu tentang apa saja yang dikatakan oleh batinnya, oleh jiwanya sebelum keluar ke lisan. Allah sudah tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadi yang ada di lehernya. Urat nadi yang ada di lehernya yang kalau seandainya putus kita mati, itu Allah lebih dekat daripada itu. Saking taunya Allah Subhanahu wa taala dengan apapun yang kita katakan di dalam diri kita. Wa qala ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah Subhanahu wa taala ada bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan ketakwaan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada seberapa besar ia mendatangkan makna ma'iyatillah Subhanahu wa taala, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Semakin ia merasa dibersamai Allah, maka akan semakin
takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat tentang apapun yang kalian lakukan. Wa qala ta'ala. Kalau kita sekarang itu menganggap pandangan yang ada itu adalah pandangan makhluk. Mugossirin, betul-betul kita adalah orang-orang yang teledor sekali di dalam merasakan bahwasanya kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama dengan makhluk lain, kita bersama dengan diri sendirilah lain. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau tidak melihat bahwasanya Allah Maha tahu tentang apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi? Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada 3 orang yang sedang berbincang-bincang kecuali Allah adalah yang keempatnya. Artinya meskipun Allah tidak kita libatkan, tidak kita rasakan keberadaannya, mau tidak mau Allah tetap terlibat dalam setiap perbincangan yang kita bincangkan. Meskipun kita rasa bahwasanya ini hanya omongan antara kita berdua, Allah tetap ada yang menjadi orang yang menjadi yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala mendengarkan, melihat dan membersamai kita dimanapun kita berada. Wa hadza tafakkur, dan tafakkur tentang kebersamaan Allah, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita dan apapun yang kita lakukan, samaratuhu, buahnya adalah antastahiyya min Allah, engkau jadi malu kepada Allah. Malu kita sama Allah Subhanahu wa taala. Dibangunkan malam hari karena telepon. Bangun kita, ambil teleponnya, kita jawab. Tapi panggilan Allah Subhanahu wa taala, hal min talibi hajatin fa astajibalah, hal min mustaghfirin fa astaghfiralah. Itu tidak pernah kita jawab. Panggilan Allah Subhanahu wa taala tiap malam, mana yang mau taubat sini aku kasih taubat. Mana yang punya hajat sini aku kasih hajat. Tiap malam Allah Subhanahu wa taala bilang kayak gitu, kita enggak pernah jawab. Tapi kalau seandainya telepon, mau jam 1, mau jam 2, mau jam 3 tetap dijawab. Kalau seandainya chat, SMS, mau jam berapapun dijawab. Mau pada saat apapun dijawab. Bahkan tengah-tengah dia melaksanakan ibadah salat, sempat-sempatnya dia melihat pesan yang masuk ke handphonenya. Sempat-sempatnya dia melihat pesan yang masuk ke handphonenya. Tengah berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak malu kita sama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang paling malu itu siapa? Sayyidina Utsman bin Affan dikatakan sahabat yang paling malu. Sampai-sampai malaikat itu yastahi min Utsman. Karena Sayyidina Utsman bin Affan merasakan keberadaan makhluk-makhluk, bahkan makhluk-makhluk yang tidak bisa ia lihat dengan kasat mata. Dikatakan termasuk manaqib Sayyidina Utsman bin Affan, pada saat kalau seandainya mau masuk kamar mandi, diriwayatkan bahwasanya malaikat yang pencatat kanan dan kiri itu, kalau kita masuk kamar mandi, ia nggak mau masuk kamar mandi bersama dengan kita. Tapi apapun yang kita lakukan di kamar mandi akan diketahui oleh malaikat tersebut, dicatat dari mana? Dari aroma orang tersebut. Orang ini habis ngapain di kamar mandi? Melihatnya bukan dengan fisiknya, akan tapi dengan aroma apa yang dia lakukan di kamar mandi tersebut. Sayyidina Utsman bin Affan sebelum ia masuk kamar mandi, ia ambil selendangnya, ia bentangkan, kemudian dia bilang sama malaikat, "Ha-huna famkutha," di sini kalian duduk berdua. Maksudnya bilang sama siapa? Sama malaikat. Mana yang menghadirkan keberadaan malaikat seperti itu di antara kita? Biasa aja gitu. Padahal di dalam adab syariat Islam itu kita selalu diajarkan untuk merasakan keberadaan malaikat. Di antaranya, kalau seandainya ngeludah, jangan ngeludah ke kanan. Jangan ngeludah ke kanan. Kenapa? Karena kanan tersebut adalah tempat malaikat. Pada saat kita mengucapkan salam, pada saat sholat, kita niatkan salam untuk muslim yang ada di kanan kita, dan juga niatkan salam untuk jin dan malaikat yang ada di kanan kita. Begitu juga kiri. Itu diniatkan. Di dalam syariat Islam itu selalu menanamkan di dalam diri kita bahwa yang ada itu bukan hanya yang kita lihat. Bahkan ada makhluk-makhluk Allah yang tidak terlihat, itu semuanya ada. Dan kita dianjurkan selalu untuk merasakan keberadaan mereka. Apalagi keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan kebersamaan Allah. Jadi seseorang akan menjadi betul-betul malu. Kalau seandainya ia merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Dikatakan yang pertama kali pakai celana itu adalah Nabi Ibrahim, karena ia malu bumi melihat auratnya. Bumi melihat auratnya dia malu. Nah, ini luar biasa menghadirkan daripada merasa bahwasanya ia dilihati. Kalau seandainya merasa dilihati oleh makhluk, maka seharusnya ia lebih lagi merasakan bahwasanya dia sedang berada di bawah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Malu. Antastahyi minallahi
an yaraka haitsu nahak, untuk Allah lihat ketika Allah larang, ternyata engkau ada di situ di dalam apa yang dilarang Allah. Au yaftidaka haitsu amarak, atau pada saat Allah perintahkan sesuatu, Allah enggak menemukan engkau di rombongan orang-orang yang melakukan ketaatan tersebut. Malu. Nabi Muhammad SAW pernah menasihati sahabat. Kata Nabi Muhammad SAW, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan rasa malu yang betul-betul hebat. Kata sahabat, wahai Rasulullah, inna lanastahi minallah walhamdulillah. Wahai Rasulullah, kami malu sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami punya rasa malu tersebut. Kunci rasa malu ini, kata Rasulullah SAW, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau enggak punya malu, terserah engkau mau ngapain aja. Terserah mau ngapain aja. Soalnya apa yang bisa menasihati seseorang yang enggak punya malu? Malu itu adalah senjata yang luar biasa hebat. Menjadikan seseorang tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas. Itu rasa malu. Kata sahabat bilang, kami punya malu wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, laisa dak, bukan itu yang dimaksud. Akan tetapi man istahya minallahi haqqal haya falyahfadhir ra'sa wa ma hawa. Orang yang betul-betul malu kepada Allah, maka jaga kepala dan beserta isi kepalanya. Matanya jaga, kupingnya jaga, bahkan pikirannya dijaga. Wal batna wa ma wa'a, dan perut beserta dengan isinya. Artinya yang masuk ke perut itu dijaga. Wal yadhkuril mauta wal bila, dan hendaknya ia mengingat mati, dan bahwasanya ia punya jasad yang akan hancur. Wa man arada al-akhirah, dan orang yang mengkehendaki akhirat, menginginkan akhirat, maka hendaknya ia meninggalkan daripada zinatad dunia, perhiasan-perhiasan dunia. Wa man fa'ala dzalik faqad istahya minallahi haqqal haya. Orang yang melakukan itu semua, baru dia dikatakan betul-betul punya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rasa malu tersebut bagi kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang terpantau oleh Allah Subhanahu wa taala dan minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya sedikit kita bahas dari kitab Sulamut Taufiq karangan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah taala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin, masih menjelaskan tentang ucapan-ucapan yang dapat mengeluarkan seseorang daripada agama Islam. Dan yang kemarin yang kita jelaskan adalah perkataan orang yang sedang sakit ketika ia dikatakan masalah meninggalkan sholat, atau dia dinasihati bahwasanya dia itu harus sholat. Maka ia berkata dengan lancang, dengan nada meremehkan, kalau Allah masih mengadabku gara-gara aku tidak sholat, padahal aku sedang sakit kayak gini, berarti ia telah zalim kepadaku. Berarti Allah zalim kepadaku. Nah, ini adalah omongan yang kurang ajar. Ya, ini adalah omongan orang yang tidak memiliki iman. Dan orang yang berkata seperti itu dengan menuduh Allah Subhanahu wa taala zalim gara-gara dia tidak sholat, maka orang tersebut ini secara tidak sadar dia sedang mengeluarkan dirinya daripada agama Islam. Ya, jadi hati-hati betul masalah ucapan-ucapan yang ada nilai merendahkan agama Allah, merendahkan Allah, atau merendahkan simbol-simbol yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ia berkata, kata beliau radhiyallahu taala anhu, au qala li fi'lin hadath, atau ia berkata tentang satu kejadian yang terjadi, hadza bighairi takdirillah, ini terjadi bukan karena takdir Allah. Apa yang tidak terjadi karena takdir Allah? Apa yang tidak terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa taala? Kejadian apapun, baik yang kita suka ataupun yang tidak suka, semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan kita, kegagalan kita, permasalahan kita, dan apapun yang kita miliki ini semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya menjalankan tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita usahakan untuk kita jalankan sebaik-baiknya. Dan pada akhirnya semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bilang seperti itu, bahwasanya ini semua terjadi bukan karena takdir, ini karena usaha saya. Atau ini semua bukan karena takdir, ini karena salah kamu, dan seterusnya. Bukan karena takdir. Dia bilang bukan, menafikan takdir secara keseluruhan. Bukan menafikan sebab, beda. Segala sesuatu terjadi karena sebab. Dan aturan bahwasanya sesuatu terjadi karena sebab terjadi, itu adalah aturan Allah juga. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala juga. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Tapi secara kebanyakan. Itu adalah takdir Allah atau bukan? Allah yang mentakdirkan hukum alam seperti itu. Orang yang tidak berusaha akan tidak mendapatkan apapun yang ia inginkan. Itu takdir siapa? Takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Aturan tersebut juga merupakan takdir Allah. Tapi tidak boleh sampai kita terjerumus pada al-ightirar bin nafs, ngerasa bahwasanya semuanya itu di bawah kontrol kita. Bahkan dikatakan orang yang sakit
pada saat datang ke dokter, ia tidak boleh berniat bahwasanya dokter tersebut yang menyembuhkan penyakit. Enggak. Kita diperintah Allah untuk ikhtiar berobat, maka kita berikhtiar berobat. Akan tetapi yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dokter mengobati, yang menyembuhkan Allah. Makanya ini adalah keyakinan yang harus dimiliki oleh seorang hamba ketika berkenaan dengan takdir-takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tahu semuanya takdir Allah, kita tidak terlalu memikirkan apa yang sudah terjadi. Yang terjadi. Yang akan terjadi maka kita pikirkan apa yang harus kita lakukan sekarang. Kita fokusnya ke masa depan. Jangan tenggelam di masa lalu. Orang bejat aja bisa jadi wali Allah. Orang bejat di masa lalunya bisa jadi wali Allah. Apalagi kalau seandainya kita tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak. Yang mudah-mudahan masa depannya lebih baik daripada orang-orang yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang baik. Nah, walhasil harus tetap menghadirkan rasa bahwasanya ini semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau keluar ucapan omongan menafikan takdirnya Allah, bisa-bisa orang tersebut keluar dari agama Islam wal iyad billah. Atau ucapan berikutnya, "Lau syahida 'indil anbiya awil malaikah aw jami'ul muslimin bikadza ma qabiltu." Ini angkuh. Ada satu orang yang memberikan kabar. Misal, ngasih tahu bahwasanya yang benar ini begini. Wahai fulan. Kata orang tersebut dengan angkuhnya, enggak, bukan kayak gitu. Walaupun kalau seandainya yang ngasih tahu saya adalah nabi, malaikat datang sini ngasih tahu bahwasanya perkaranya begitu dan begitu, aku enggak terima tetap. Nah, ini keangkuhan. Ini adalah keangkuhan seseorang yang merasa bahwasanya kebenaran mutlak milik dia. Bahwasanya tidak pernah dia melakukan kesalahan. Apapun yang dia omongkan adalah benar, apapun yang dikatakan orang lain adalah salah. Angkuh. Ini sifatnya siapa? Sifatnya iblis. Ini adalah sifatnya iblis. Ya, iblis itu alim, akan tetapi dia adalah makhluk yang paling jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bilang dengan entengnya, dia bilang kalau seandainya datang ke sini malaikat-malaikat, nabi-nabi atau semua orang muslim datang sini ngasih tahu saya bahwasanya begini dan begitu, aku enggak terima katanya. Aku tetap enggak terima. Dengan nada meremehkan perkumpulan daripada malaikat, nabi dan umat Islam. Ini adalah makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jamin bahwasanya mereka tidak mungkin sekongkol dalam kesalahan atau kebatilan. Umat Islam kalau sudah sepakat, maka isi daripada pemberitahunya itu 100% benar, dinamakan ijma'. Karena Nabi Muhammad SAW berkata, "La tajtami'u ummati ala dhalalah." Umatku tidak akan berkumpul sepakat atas satu hal yang merupakan kebatilan. Gak mungkin. Jadi kalau seandainya semua orang muslim sudah sepakat itu adalah kebenaran. Atau Nabi dan Rasul, kalau seandainya memberikan sesuatu, mengatakan sesuatu, menyampaikan sesuatu, itu pasti benar. Atau malaikat, kalau seandainya malaikat datang, malaikat itu gak mungkin bohong. Nah, ini orang bilang apa? Kalau seandainya Nabi, Rasul, malaikat, semua orang muslim ngasih tahu saya, kayak gak terima. Kalau seandainya dengan maksud meremehkan daripada pembawa kabar yang dikatakan tersebut, maka orang tadi keluar dari agama Islam. Hati-hati. Ya, hati-hati di dalam berucapan dengan ucapan yang seperti itu. Auqal, atau orang tersebut berkata, "La af'alu kadza wa in kana sunnah." Aku enggak mau melakukannya walaupun sunnah, enggak mau. Ini sering ini. Ini sering diucapkan oleh orang-orang yang enggak belajar. Atau orang-orang yang belum belajar betul tentang sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa, ini tabiatnya manusia. Manusia itu tidak suka sesuatu yang belum dia ketahui. Atau dia tidak bisa jatuh cinta terhadap perkara yang belum terbiasa ia pandang, ia dengarkan kabarnya. Selalu seperti itu. Jadi makanya ini juga dikatakan oleh ulama, kenapa sih duduk bersama dengan orang soleh itu bagus? Kenapa sih duduk bersama dengan orang soleh itu bagus? Duduk bersama orang-orang ahli maksiat tidak bagus. Apa itu? Apa manfaatnya? Kalau seandainya kita orang solehnya ini nggak banyak ngomong, dia melakukan kegiatan sehari-hari yang biasa. Apapun yang ia lakukan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak menasihati kita, enggak ngajak kita kepada kebaikan dan seterusnya. Duduk sama mereka bagus. Kenapa? Karena mata kita terbiasa melihat pemandangan amalan-amalan soleh.
telinga kita terbiasa mendengarkan ucapan-ucapan yang bagus. Gara-gara terbiasa tersebut, lama-lama kita menganggapnya adalah hal biasa. Ketika menganggapnya hal biasa, kita tidak berat lagi untuk melakukannya di suatu saat. Begitu juga duduk bersama dengan ahlil batil, orang-orang yang terbiasa maksiat. Kalau terbiasa duduk dengan orang-orang yang misalnya minum khamr, atau terbiasa duduk dengan orang-orang yang judi, atau menghisap narkoba, atau berzina, omongan mereka, obrolan mereka akan berisi hal-hal yang batil tersebut. Kuping kita sehari-hari akan dengar si anu minum, si ini minum, minuman ini enak, minuman itu enggak enak, itu terus yang didengarkan. Si anu melakukan hal yang tidak-tidak, si itu melakukan hal yang tidak-tidak. Ya, kemarin si anu menang judi, kan? Akhirnya apa? Telinga kita terbiasa mendengar dengan hal-hal yang batil. Setelah terbiasa, kita menganggap kebatilan tersebut adalah hal yang biasa-biasa saja, kemudian kebencian kita terhadap kebatilan tersebut berkurang. Makanya ini sunnahnya Nabi Muhammad SAW itu banyak diolok-olok oleh umat Islam sendiri, karena umat Islam tidak kenal dan tidak familiar dengan sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang sering sekali ini diejek-ejek adalah masalah jenggot panjang. Itu jangan pernah ngejek jenggot panjang. Atau menggunakan celana yang sedikit tinggi. Jangan mengejek, karena memang betul itu adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ngerasa tidak cocok, tidak pantas karena budaya kita, karena orang di sekeliling kita dan seterusnya, maka diam, jaga kita punya mulut, karena kita tahu bahwasanya ini sunnah Nabi Muhammad SAW, nggak boleh kita ejek, nggak boleh kita ejek. Misalnya, panjangkan dong jenggotnya, kan sunnah, walaupun sunnah nggak mau, dengan nada mengejek, itu bisa-bisa murtad. Wal'iyadzubillah. Pakai siwak, karena dia nggak pernah pakai siwak, dia melihat orang jijik, lihat orang pakai siwak ini jijik. Walaupun itu sunnah nggak mau. Misalnya dia bilang kayak gitu, wal'iyadzubillah, itu bisa-bisa jadi murtad, bisa-bisa jadi murtad. Wal'iyadzubillah. Mengira bahwasanya dia adalah orang yang paling muslim, ternyata dia sudah keluar daripada agama Islam dengan ucapan yang tidak sengaja dia ucapkan. Hati-hati dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Atau kalau seandainya kita ini kurang secara pengetahuan misalnya, kemudian ada satu orang bilang bahwasanya ini adalah sunnahnya Nabi Muhammad, dan kita belum tahu pasti apakah betul itu adalah sunnah Nabi Muhammad atau bukan, diam. Lebih baik diam daripada berkata-kata tentang satu hal yang belum betul-betul kita ketahui. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, termasuk tanda bagusnya keimanan seseorang itu apa? Tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan apa-apa yang bukan urusan dia. Kalau dia nggak ahli, dia nggak ngomong. Kata Rasulullah SAW juga apa? Ucapkanlah kebaikan atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaknya ia berucap dengan ucapan yang baik-baik saja, au liyasmut, atau diam. Dari sinilah ulama bilang, idza kana al-kalamu min fiddah fas-sukutu min dhahab. Kalau seandainya omongan, ucapan itu terbuat dari perak, maka diam itu terbuat dari emas. Artinya lebih berharga diam daripada kita banyak omong, mengomentari sana sini, malah mengatakan ini itu padahal kita tidak tahu. Udah, kalau seandainya nggak punya ilmunya, diam. Biarkan orang-orang yang ahli yang menanggapi, biarkan orang-orang yang memiliki ilmu yang menjelaskan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam shawab. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk menjalankan apa yang kita pelajari, menjadi orang yang lebih baik setiap harinya, dan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk menjadi orang yang saleh dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam shawab. Al-Fatihah bil qabul. Tamam.